PDIP terpecah karena Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Presiden Jokowi diisukan bisa dikudeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia tentram, jaya sentosa selamanya, dengan rakyat yang lebih cerdas, berkualitas, tapi juga berakhlakul karimah. Tidak seperti yang kita lihat sekarang, di mana kejahatan-kejahatan besar, serta kasus-kasus intoleran justru terjadi banyak melibatkan pejabat dan aparatur negara, baik sipil, militer, dan kepolisian. Sulit diterima, atau pernyataan ini bisa bermasalah. Akan tetapi bila kita mau jujur dan merujuk kepada peristiwa-peristiwa hukum di negeri ini, juaranya malah para penegak hukum itu sendiri. Ini sungguh ironi dan sangat aneh. Bila rakyat tidak melek dengan realita itu, sungguh-sungguh keterlaluan. Atau mungkin proses politik pembodohan rakyat sudah berjalan sukses. Ini lebih keji dari penjajahan atau politik divide et imperanya Hindia Belanda. Semoga ini hanya cerita opini, dan harus jauh dari kenyataan. Guys, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini, biar kita merasa ada di alam yang merdeka beneran, dan membuka wawasan serta kesadaran nurani rakyat yang benar. Guys, hari-hari belakangan, dunia politik kita yang berjalan begitu dinamis dan riuh, dihangatkan dengan pemberitaan kondisi PDIP yang agak memanas di rumah merahnya. Ini karena kita semua tahu muasalnya, apalagi kalau bukan posisi tinggi dan nomor satu sebagai pemimpin negeri ini yang jadi godaan tertinggi bagi para budak ambisi. Walau masih belum resmi dan memang belum saatnya, namun kita semua menonton, para ambisius itu sudah menebar berbagai pesan dan menawarkan diri jadi pemimpin impian rakyat, dengan berbagai gaya dan sandiwara penarik simpati. Dan salah satunya yang paling berambisi ya PDIP itu, dan tak tanggung-tanggung dan tak ada lagi malu, dua kader yang menurut mereka terbaik, seperti bertarung di rumah sendiri dan saling sikut dan tebar ancaman, untuk memaksakan ambisinya jadi calon presiden dari partai tersebut, dan kita juga semakin paham dengan pernyataan-pernyataan bahasa politik dari masing-masing pendukungnya, dan mungkin saja akan terjadi perpecahan intern, karena dalam politik semuanya bisa terjadi, apalagi politik yang berbasis kepada orientasi kekuatan massa, bukan kepada kekuatan ide atau gagasan, serta tingkat kedewasaan pengusungnya. Managing Director Political Economy and Policy Studies PEPS Antoni Budiawan menyebut ketika PDIP tidak lagi sejalan dengan penguasa, maka keseksiannya bisa menjadi bumerang bahkan bisa berakhir target di kudeta. Menurutnya, sikap politik PDIP dan Megawati bertentangan dengan keinginan para oligarki penguasa yang mau meneruskan status quo, mau mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Tidak tanggung-tanggung, target penghancuran langsung diarahkan ke Puan dan Megawati, katanya dalam keterangannya, Minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Di lain pihak, Megawati tidak berkenan, alasannya belum menentukan capres, atau mau mendorong Puan, tambah Antoni. Lebih jauh kata dia, perselisihan semakin keras dan terbuka. Pertama, Puan langsung jadi sasaran tembak, sekelompok orang mengaku sahabat GP 2024 minta KPK periksa Puan dalam skandal IKTP permintaan wajar atau politis. Puan dianggap penghalang untuk bisa capreskan Ganjar, bebernya. Kemudian, sasaran kedua langsung mengarah ke jantung lawan, mematikan. Relawan Ganjar doakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terpilih jadi ketum PDIP, artinya, Megawati akan dikudeta. Apakah akan ada PDIP tandingan, dan Megawati tersingkir? Apakah tanda Trans Soekarno akan berakhir, ujarnya? Dia mengatakan, nasib Jokowi bisa seperti mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang dikudeta. Apakah Megawati akan diam saja? Kekuatan Megawati semakin melemah. PDIP sudah terpecah, semakin banyak yang mendukung Ganjar, bahkan mendukung Jokowi. Atau Megawati akan melawan, dan balik kudeta Jokowi, melalui parlemen, seperti kejatuhan Gus Dur. Apakah Megawati masih mampu, imbuhnya? Wallahualam bishawab, manusia boleh heboh dengan rencana dan ambisinya, tapi kita tahu takdir itu hanya Tuhan yang berkeputusan, jadi mendingan jadi manusia benar yang tunduk patuh, bertawakal, serta memohon dan yakin akan yang terbaik dari Tuhan, daripada kita terlibat persekongkolan dan kepura-puraan dan saling mengkhianati. Semoga mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.